JK. JK. Siapa kamu? Kamu benar-benar pandai berakting. Di mana JK? Bagaimana aku tahu siapa JK? Kamu dan Xiao JK sudah menjalin hubungan platonik selama bertahun-tahun. Ini adalah kesempatan bagus untuk mencetak gol. Aku sudah menyiapkan kamar untukmu. Tunjukkan yang terbaik. JK. Angkat teleponnya. Ingat, semalam anggap saja. Tidak ada yang terjadi. Apa maksudmu? Masih berpura-pura? Ambil 5 juta ini dan cari pekerjaan yang layak. Mau aku bicara lebih belak-belakan? Aku bukan. Pertama kaliku. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Pertama kali. Aku lihat kamu cukup mahir untuk menggodaiku. Benar-benar mengeluarkan usaha besar. Siapa yang menggoda kamu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Berhenti saat masih baik. Banyak wanita yang menghalalkan segala cara untuk mendekatiku. Hanya kamu yang mengeluh. Kamu gila ya? Ambil uang ini. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Sangat kampungan. Berhenti. Aku tidak mau uangmu. Halo, atasan. Xiao JK. Bulan ini kamu absen lebih dari 10 hari. Masih mau kerja atau tidak? Atasan. Penyakit saya belum sembuh. Jika saya pergi ke kantor, saya bisa menulari rekan kerja. Dan itu akan mengganggu pekerjaan. Bisakah saya mengambil cuti seminggu lagi? Minggu terakhir. Jika minggu depan kamu tidak datang, bersiaplah untuk dipecat. Baiklah, baiklah. Dalam seminggu. Jika tidak membayar dalam seminggu, kakimu akan dipatahkan.
Saya sama sekali tidak ingin terlibat denganmu. Apalagi menginginkan uang kotormu. Wanita sepertimu tidak mengincar uang, tapi mengincar diriku. Ingin naik pangkat, ya. Jangan terlalu narsis. Orang sepertimu hanya punya uang kotor, dan tidak punya integritas. Sama sekali tidak menarik bagiku. Berhenti bermain taktik menarik ulur denganku. Ambil uangmu dan pergi. Selamat pagi, Tang. Pagi, Alex. Sepertinya Tang, kamu adalah pria yang sangat berorientasi pada keluarga. Pergi ke acara bisnis masih membawa pacar. Aku bukan pacarnya. Bekerja samalah. Tidak heran, wajahmu berubah begitu cepat. Kenapa? Dia adalah desainer perhiasan terkenal di dunia. Kamu ingin dia tahu? Apakah kita melakukan hubungan satu malam tadi malam? Mempermalukan diri sendiri di depan orang asing. Bukan pacar. Dia adalah tunangan. Dapat diandalkan. Sepertinya kosakata bahasa Mandarin Anda telah bertambah anggota baru. Saya sangat suka bekerja sama dengan orang yang dapat diandalkan. Saya menantikan kerja sama kita. Bisa bekerja sama dengan Anda. Seorang desainer perhiasan kelas atas adalah suatu kehormatan bagi kami. Baiklah, sampai jumpa. Ada apa? Mobil saya ada di lantai 2 basement. Mau bawa saya kemana? Barusan bilang tunangan. Mana ada alasan untuk pergi duluan? Tunggu 3 menit. Baru kamu pergi. Ada apa? Halo, Ibu. Apa? Apa? Saya akan segera kembali. Cia, akhirnya kamu pulang. Kamu si pemboros kecil. Jangan langsung main tangan. Pewaris grup barang mewah ternama. Tang Jingsing, pemuda berbakat. Mengejutkan, terungkap pertemuan rahasia dengan seorang wanita misterius di hotel. Cusia. Cusia. Katakan padaku, apakah ini kamu? Tang Jingsing baru berusia 25 tahun. Selalu menjadi idaman banyak wanita kaya yang berkerumun mengejarnya. Apa yang terjadi ini? Hingga berita ini disiarkan. Cia, kamu, bukankah kamu bersama JKI? Apa yang sebenarnya terjadi? Keluar dari sini. Bukan, keluar dari sini. Tanyakan dulu dengan jelas. Pergi, pergi, pergi. Apa yang kamu lakukan? Kenapa memperlakukan anak seperti ini? Kamu masih tidak bisa melihatnya. Ini karena tidak bisa membayar hutang rentenir, lalu mencari orang kaya. Tidak seperti itu, Bu. Ini kesalahpahaman. Percayalah padaku. Aku beritahu kamu. Kami tidak punya uang untukmu. Aku akan cari uang sendiri untuk melunasinya. Tidak perlu uang kalian. Hei, JKI. JKI. Kamu di mana? Cusia. Tolong selamatkan aku. Ada apa? Aku ditipu saat memulai bisnis. Kerugiannya 100 juta. Pakai uang rentenir. Sekarang aku tidak bisa membayarnya. Aku dikejar-kejar dan bersembunyi di mana-mana. Jadi, penagih utang yang datang ke rumah kita karena ini? Maaf, Cusia. Sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Mereka bilang jika aku tidak bisa melunasi dalam seminggu, orang-orang di sekitarku tidak akan tenang. Bahkan mereka akan mematahkan kakiku. Jangan khawatir dulu. Kita cari solusi bersama. Kamu di mana? Aku akan menemuimu. Jangan datang. Terlalu berbahaya. Jika kamu berhasil mengumpulkan uang, langsung transfer ke rekeningku. Setelah semua ini selesai, aku akan membalas budimu. Tapi dalam waktu seminggu. Di mana aku bisa mengumpulkan uang? Zhao JKI, buka pintu. JKI. 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 Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Halo, 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 Michusia. Ini Departemen SDM Grup One Mao. Selamat, Anda lolos tahap wawancara untuk posisi asisten Departemen Arsip. Senin depan pukul 9 pagi. Silakan bawa dokumen dan data yang diperlukan untuk melapor ke perusahaan. Baik, baik. Saya pasti akan datang tepat waktu. Ibu, tunggu sampai saya menyelesaikan semua masalah yang menyebalkan ini. Saya akan membawa ibu keluar dari tempat sial ini. Oh ya, si Tang Jingsing itu. Sebenarnya dia orang seperti apa sih?
Pohon yang ditanam oleh pendahulu. Kamu malah mencabutnya sampai ke akarnya. Saham sudah mencapai titik terendah. Tuan Alex juga menghentikan kerjasama dengan kami. Dana riset miliaran juga dibekukan. Jika masalah ini tidak diselesaikan, ribuan karyawan Wan Mao akan hidup dalam kemiskinan karena kamu. Lau Jiang, kamu terlalu berlebihan. Sekarang mitra kerjasama masih menunggu dan melihat. Lagi pula kita belum sampai bertengkar. Jingxing, ayah yang hebat tidak akan memiliki anak yang lemah. Saya percaya padamu. Pasti bisa menanganinya dengan baik. Lau, ini hanya ikut-ikutan. Dalam 1 bulan, saya pasti akan mengembalikan semuanya ke jalur yang benar. Jika saya melanggar janji, saya, Tang Jingxing, akan mengundurkan diri secara otomatis dari posisi Presiden Wan Mao. Dan pergi dari Wan Mao selamanya. Kamu, lebih baik kamu menepati janjimu. Temukan wanita itu untukku. Gaji bulanan 6.500. Bahkan jika aku bekerja 3 shift di malam hari. Selama sebulan tanpa makan, minum, atau tidur. Aku tetap tidak bisa mengumpulkan 1 juta. Direktur Tang. Gosip itu dirilis oleh seorang reporter tabloid. Dia kebetulan memotret Anda di hotel. Bersama gadis bernama Michusia. Lalu dia menjual video itu dengan harga tinggi ke majalah hiburan. Harga tinggi. Ya, di kalangan wartawan hiburan. Gosip tentang Anda jauh lebih berharga daripada berita Anda masuk Forbes. Lanjutkan penyelidikan. Segera temukan Michusia itu. Baik. Aku menangkapmu, Michusia. Aku menangkapmu, Michusia. Tidak heran. Aku merasa wanita ini sangat familiar. Hei, nenek. Aku bertemu dengan Michusia itu. Apa? Jingxing menyembunyikan pacarnya di perusahaan. Seharusnya belum bisa disebut pacar. Kenapa tidak bisa disebut pacar? Anak nakal ini. Jangan gegabah dulu. Aku akan segera ke sana. Kamu mengikutiku. Aku mengikutimu. Kamu sebaiknya menabung untuk membeli cermin. Aku mengikutimu. Dari mana kepercayaan dirimu itu? Lalu kenapa kamu bisa muncul di Wan Mao? Kalimat itu seharusnya aku yang tanya padamu. Kamu sedang apa? Bagaimana? Apa Wan Mao milik keluargamu? Kenapa kamu bisa muncul di Wan Mao? Aku tidak bisa. Sudah memikirkan sesuatu? Grup barang mewah terkenal dalam negeri yang kamu warisi. Jangan-jangan itu Wan Mao? Ada berapa grup barang mewah terkenal dalam negeri? Ternyata benar itu milik keluargamu. Tapi Presiden Wan Mao bukan seorang yang berusia 70. Itu nenek saya. Baru saja mengundurkan diri sebulan yang lalu. Sekarang saya adalah Presiden Wan Mao. Kamu ketinggalan zaman ya? Saya baru saja bergabung. Lu Sirakle. Belum melihat semua data perusahaan. Tidak perlu melihatnya. Sekarang juga mengundurkan diri. Dan pergi dari Jiangzhou selamanya. Mengundurkan diri ya mengundurkan diri. Kenapa harus pergi dari Jiangzhou? Karena Nonami terlalu banyak akal. Baru saja membuat skandal dengan saya. Sekarang bergabung dengan Wan Mao. Membiarkanmu tinggal di Jiangzhou. Siapa tahu kamu akan membuat masalah apa lagi. Mengundurkan diri boleh. Tapi kita harus bicara jelas. Sebelum datang, saya sama sekali tidak tahu akan bertemu denganmu. Apalagi ingin mengambil keuntungan darimu. Tapi kamu ingin saya pergi dari Jiangzhou. Tidak mungkin. Saya punya 10.000 cara untuk membuatmu tidak bisa tinggal di Jiangzhou. Kalau tidak percaya, coba saja. Coba ya coba. Tang Jingxing, kamu pria narsis dan tidak sopan. Saya susah payah mencari pekerjaan, lalu bertemu denganmu lagi. Cih.
Bukankah hanya mengirim resume lagi? Apa yang hebat tentang itu? Semangat, Nichusia. Mengapa nasibku begitu buruk? Nenek Tang, silakan lewat sini. Nenek, Anda baik-baik saja. Nenek, baik-baik saja. Ada apa? Ada obat di sini, ya? Sudah lebih baik, Nenek? Sudah selesai. Tidak apa-apa. Kalau begitu, saya akan memanggil taksi. Saya akan mengantar Anda ke rumah sakit untuk diperiksa. Tidak perlu, tidak perlu. Saya tidak jatuh dimanapun. Hanya terlalu bersemangat. Penyakit lama kambuh lagi. Tidak apa-apa. Kalau begitu, mengapa Anda sendirian di sini? Saya datang mencari cucu saya. Siapa nama cucu Anda? Saya akan membantu Anda mencarinya. Tidak perlu. Saya tahu di mana dia. Tidak perlu. Nona, hari ini berkat Anda. Saya harus berbicara dengan bos Anda. Memberi Anda hadiah yang layak. Tidak perlu, Nenek. Lagi pula saya akan berhenti kerja. Tidak perlu memberi saya hadiah lagi. Begini. Kalau begitu, beri saya kontak Anda. Saya akan berterima kasih kepada Anda nanti. Tidak apa-apa, Nenek, benar-benar tidak perlu. Anda baik-baik saja, itu yang penting. Saya masih ada urusan. Kalau begitu, saya pergi dulu. Hati-hati ya. Sampai jumpa, Nenek. Kamu menyembunyikan calon menantuku di perusahaan ini. Apa maksudmu? Kok tiba-tiba jadi calon menantu? Sudah saya bilang, tidak mungkin dengan dia. Kamu sudah melakukan itu dengan dia. Laki-laki keluarga Tang kami. Kapan belajar melakukan onenik stand? Nenek, di depan mata Nenek. Mana berani saya? Sudah saya bilang, cucu saya tidak akan sembarangan. Kalau tidak, saya juga tidak akan khawatir kamu tidak tertarik pada perempuan. Nenek, kok semakin ngawur? Kalau sudah punya pacar, ya nikahlah. Ini perintah. Nenek, kami belum sampai tahap menikah. Saat ini, hanya dengan mengubah gosip menjadi berita, baru bisa membersihkan nama burukmu sebagai playboy. Juga untuk mengubah keadaan Wan Mao. Satu-satunya cara dalam situasi saat ini. Saya tidak ingin perasaan saya dicampuri urusan bisnis. Pria, ingatlah, memberikan rasa aman terbesar bagi wanita adalah dengan menikahinya. Ini bukan urusan bisnis. Ini disebut komitmen seumur hidup. Kurangi nonton drama romantis. Ini perintah. Urusan pernikahan harus segera diselesaikan. Aku pergi. Nenek, aku antar Nenek ya. Tidak perlu. Ingat, malam ini bawa calon menantuku pulang. Aku punya sesuatu untuk kalian berdua. Nenek, ini juga perintah. Bantu aku cari informasi tentang Nichusia. Semakin detail semakin baik. Taruhan. Juga cara untuk mengubah keadaan Wan Mao. Satu-satunya cara untuk mengubah situasi saat ini. Suruh Chuxia datang ke kantorku. Direktur Tang, gaya rambutmu seperti apa ini? Bukannya kamu tidak ingin melihatku? Ini surat pengunduran diri. Tanda tangani saja. Pertunangan. Kalau tidak bisa mendapatkan, harus dihancurkan. Atau ini caramu memaksaku meninggalkan Jiangzhou? Gosip di antara kita berdua membuat situasi Wan Mao menjadi canggung. Jadi aku membutuhkanmu untuk bersamaku. Sekarang pengumuman resmi ke publik adalah hubungan yang akan segera menikah. Jangka waktu terbatas 6 bulan. Setelahnya, aku akan memberimu 2 juta tunai. Punya uang berarti hebat? Aku punya pacar. Aku tidak setuju. Pacarmu? Apakah dia? Kamu menyelidikiku, mengenal diri sendiri dan lawan, baru bisa bekerja sama dengan baik. Aku menolak.
Kalau begitu, uang ini kamu yang bayar sendiri. Hanya sebuah sandiwara. Aktingmu masih bisa kuterima. Siapa tahu kamu masih punya rencana jahat lain. Aku padamu masih tidak tertarik. Baik, tapi aku masih punya satu syarat. Katakan, uang ini anggap saja aku pinjam darimu. Uang ini tidak kumau. Masa kontrak dipersingkat menjadi 3 bulan. Kontrak berakhir. Syarat dicabut. Setuju. Tidak melihat dengan teliti sebelum menandatangani. Mengingat kamu membantuku melunasi utang. Aku sementara percaya padamu. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Kalau begitu, boleh saya tanya, bos, ada tugas apa hari ini? Setelah pulang kerja, ikut aku pulang. Pulang. Hanya pria dan wanita sendirian. Saya tidak setuju. Pihak kedua harus tanpa syarat. Memenuhi semua permintaan pihak pertama. Saya menentang. Penentangan tidak berlaku. Pulang. Pulang buat apa? Makan. Hanya makan. Sudah kubilang, aku tidak tertarik padamu. Selamat. Mendapatkan identitas baru dengan gembira. Tunangan. Aku pasti akan membuatmu puas. Tunangan. Akhirnya, data ini selesai diatur. Untuk menghargai semua orang. Atas kerja keras lembur belakangan ini. Malam ini aku yang traktir. Terima kasih, Supervisor. Kesempatan emas. Malam ini kamu harus menjelaskan dengan baik. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Direktur Tang kami? Tidak. Kami hanya dalam masa ambigu. Benar. Itu juga bisa jadi bahan obrolan. Sejarah cinta Direktur Tang yang pendiam. Kami hampir mati penasaran. Aku ada acara malam ini. Kamu yang baru lulus, ada acara apa? Baru masuk dunia kerja. Jangan membuat pengecualian. Aku. Ayo pergi. Ayo pergi. Mie Cusia malam ini milikku. Yang lain pergi makan bersama saja. Aku yang bayar. Kenapa kamu datang? Hari ini ada acara keluarga. Dia perlu hadir. Supervisor Liu. Bisa diberikan izin khusus? Bisa. Tentu saja bisa. Kalau begitu, semoga Direktur Tang dan Cusia menikmati makanannya. Ayo pergi. Direktur Tang, sebelum pengumuman resmi, bukankah kita harus merahasiakannya? Kenapa kamu bisa terang-terangan mencariku? Ini namanya persiapan awal. Setelah itu, pengumuman resmi akan lebih dipercaya. Direktur Tang benar-benar berpikir jauh ke depan. Ganti pakaian ini. Sebentar lagi kita akan menemui nenek. Sangat kuno. Selera Direktur Tang lumayan bagus. Hanya saja, ukurannya mungkin agak kecil. Seluruh dunia fashion, tidak ada yang berani meragukan kemampuan profesionalku. Malam itu meskipun aku minum agak banyak, tapi mataku adalah pengukur. Bukan, yang ingin kukatakan adalah perasaanku. Singkatnya, yang ingin kukatakan adalah ingatanku sangat baik. Tidak pernah lupa apa yang sudah dilihat. Aku ganti baju dulu. Nenek. Oh, ternyata kamu. Nenek, apakah Anda sudah baik-baik saja? Betapa luar biasanya nasib ini. Sungguh ajaib. Tidak menyangka kita berdua bisa bertemu lagi dengan begitu cepat. Saya juga tidak menyangka. Direktur Tang adalah cucu Anda. Betapa baiknya cucu ini. Di rumah, sebaiknya panggil dengan nama saja. Kenapa harus memanggilnya Direktur Tang? Di kantor sudah terbiasa memanggilnya seperti itu. Lagi pula belum ada pengumuman resmi ke publik. Kami masih ingin bersikap rendah hati. Saya ingat Anda sebelumnya mengatakan ingin mengundurkan diri. Apakah Jingsing mengganggu Anda? Nenek akan mendukungmu. Tidak sama sekali. Jingsing baik sekali terhadap saya. Hanya saja, kadang dia meminta saya menaiki tangga, mengantar dokumen.
mengangkat air. Ketika dia tidak senang, dia membiarkan saya menjauh darinya. Ketika dia senang, dia hanya meminta saya untuk membuat sup dan memasak. Sebenarnya semua ini adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Bagaimana Anda bisa membiarkan dia melakukan pekerjaan seberat ini? Nenek, Anda harus percaya pada saya. Saya tidak melakukannya. Direktur Tang hanya sedang memotivasi saya. Sebenarnya, dia sangat menyayangiku. Mulai sekarang, kamu yang akan merawat Susia. Setiap hari dia lelah bekerja. Kamu harus memijat punggungnya dan merendam kakinya. Setiap hari, masakan sarang burung walet untuknya. Jika kamu tidak merawatnya dengan baik, aku akan meminta pertanggungjawaban. Bukankah ada busan? Kenapa aku harus merawatnya sendiri? Jika kamu melakukannya sendiri, baru bisa menunjukkan rasa sayangmu. Benarkan, Susia? Nenek berkata seperti itu tentang Direktur Tang. Apakah Direktur Tang tidak akan marah? Dia berani? Kamu akan menjadi nyonya rumah keluarga Tang. Kendalikan dia. Nenek, aku adalah cucu kandungmu. Setelah Susia resmi masuk ke keluarga kita, kita berdua pasti akan lebih dekat. Kamu tidak perlu cemburu. Kamu tidak akan menang. Nenek, tenang saja. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Aku pasti akan merawat Susia dengan baik. Saya jamin, setelah nenek pergi ke luar negeri beberapa hari lagi, aku akan membuatnya gemuk dan sehat. Pergi ke luar negeri? Masalah pernikahan anak ini sudah selesai. Saya bisa tenang berkeliling dunia. Kamu ingat ya, saat saya tidak ada, pastikan merawat menantu perempuan saya dengan baik. Tentu saja. Nenek, tenang saja. Saya jamin, setelah nenek kembali ke negara ini, nenek akan melihat seorang menantu perempuan yang utuh dan sehat. Saya sangat terharu. Melihat kalian berdua begitu mesra, saya sudah memutuskan. Mulai malam ini, Susia, kamu pindah ke sini dan tinggal bersama. Tinggal serumah. Lihat, kan, rumah kita ini. Begitulah susunannya. Setelah kamu pindah ke sini, kamar pakaian, kamar bayi, semua ruangan bisa kamu desain sesuka hati. Nenek, kami berdua belum bisa tinggal bersama. Lagi pula, kami bekerja di perusahaan yang sama. Hubungan asmara di kantor. Kami harus tetap rendah hati. Tenang saja soal itu. Di Wan Mao, tidak ada aturan yang melarang hubungan asmara di kantor. Aturan yang tidak manusiawi. Dulu, aku dan kakek Jingsing juga menjalin hubungan asmara di kantor. Ini namanya, jika pemimpinnya tidak benar, maka bawahannya juga akan ikut salah. Nenek, bukan begitu. Kalau kami berdua terus-terusan bersama, bukankah rasa kebaruan itu akan hilang? Tang Jingsing, kayaknya kamu cari gara-gara. Bagaimana bisa kamu bilang hal seperti itu di depan Susia? Hanya mengatakan yang sebenarnya. Cucu menantu, kamu lihat tidak? Laki-laki harus diawasi dengan ketat. Kalau tidak, dia akan punya niat buruk. Kakek Jingsing seumur hidup diawasi olehku. Saat dia pergi, dia tak pernah melupakanku. Anda masih terus terkenang? Kakek sudah pergi lebih dari 20 tahun yang lalu. Anda cantik seperti bunga dan sangat kompeten. Kenapa tidak mencari pasangan baru? Justru karena aku cantik dan kompeten. Selain kakekmu, tidak ada yang pantas untukku. Susia, Jingsing begitu hebat. Dan kamu juga sangat cantik. Kenapa tidak segera membuat turunan? Kamu mengerti, kan? Turunan apa? Maksudnya punya anak. Haruskah aku mengatakannya begitu langsung? Nenek, dia tidak bisa. Aku tidak bisa. Kenapa aku tidak bisa? Tubuh, wajah, pengetahuan, kekayaan, dan tingkat kesehatan. Mana yang tidak mendekati sempurna? Sudahlah, jangan terus pamer. Kelemahanmu yang besar itu. Kenapa kamu tidak membicarakan sifatmu? Nenek, aku adalah cucu kandungmu. Bagaimana bisa nenek menjelek-jelekan aku? Susia, nenek tidak sedang mendesak untuk punya anak. Juga tidak terburu-buru ingin kalian punya anak. Hanya ada satu permintaan. Karakter cicitku nanti saat lahir. Jangan sampai menuruni dia. Nyonya Tang, sudah, aku juga harus pergi. Rumah ini sekarang aku serahkan pada kalian berdua. Nikmatilah dunia berdua kalian dengan baik. Bukankah nenek baru akan pergi bulan depan? Dipercepat saja. Aku akan pergi bersama teman-teman lansiaku. Berkeliling dunia. Tidak boleh. Kamu ini anak mami. Bisakah kamu tidak terlalu manja? Kamu bilang aku ini seorang nenek. Sudah mengelola Wan Mao selama puluhan tahun. Akhirnya melihat kamu bisa mandiri.
Bisakah kamu membiarkan aku lepas tangan juga? Tapi, kita berdua, kenapa harus berjauhan? Bertemanlah dengan baik. Ada kejutan di kamar tidur. Jangan sia-siakan usahaku ya. Tolong awasi mereka berdua untukku. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, segera laporkan padaku. Tenang saja, tidak sampai setahun. Nenek tinggal menunggu untuk menggendong Cicit. Baiklah. Kamera pengawas ini dilengkapi pengenalan wajah. Setiap malam kalian berdua harus check-in di sini untukku. Check-in berhasil. Terima kasih karena tidak mengarahkan ini ke tempat tidurku. Apa aku ini orang gila? Bukan, maksudku. Sudah ada busan. Buat apa alat ini? Ini namanya kecerdasan. Buatan yang canggih. Cepat masuk dan lihat. Kejutan yang sudah kusiapkan untuk kalian. Baiklah, ayo pergi. Apakah nenek selalu memperlakukan setiap pacarmu seperti ini? Dengan kemewahan seperti ini? Aku belum pernah membawa perempuan pulang ke rumah. Presiden Wan Mao yang tampan dan kaya. Ternyata masih jomblo sejak lahir. Entah drama romantis bodoh apalagi yang nenek tonton. Sampai membuat hal-hal norak seperti ini. Bahkan ini pun merek ternama. Nenek benar-benar tidak pelit. Bagaimana cara memakai ini? Jangan dipakai. Jangan dibuang. Ini bisa dijual di situs barang bekas. Bisa dapat uang lumayan. Siapa yang mau beli baju tidur bekas? Asal labelnya masih ada, gak apa-apa. Jangan-jangan patang malu? Laki-laki dan perempuan sendirian. Berada dalam satu ruangan. Perhatikan tingkah lakumu. Aku masih percaya sama integritas Pak Tang. Itu. Kita tidur gimana malam ini? Gimana kalau kamu tidur di lantai? Aku tidur di kasur. Pak Tang kan gentleman. Pasti cuma bercanda sama aku. Di sini, aku pihak pertama. Kamu pihak kedua. Perhatikan etika profesionalmu. Kita kan jelas saling menguntungkan. Mana ada yang lebih tinggi atau rendah. Selain saling menguntungkan, aku tetap bosmu. Silakan, bos. Tang Jingsing ini, kasurnya lebih baik daripada karaktermu. Pak Tang, kamu kan sangat gentleman. Nenek sudah mempercayakan tugas penting melanjutkan keturunan padamu. Jangan sampai mengecewakan nenek, ya. Kalau tidak, adopsi saja dari panti asuhan. Adopsi. Tidak bisa, ya. Benar juga. Keluarga besar kalian sangat memperhatikan hubungan darah. Atau kamu bisa menggunakan kemampuan uang MU. Coba cari seseorang yang tidak perlu kamu rayu. Lagi pula, soal punya anak. Ya begitu-begitu saja. Buat apa aku repot-repot mencari orang lain? Bukankah sudah ada yang siap? Aku salah. Tuan Tang, otakku tidak bagus. Anak yang aku lahirkan pasti tidak bagus. Tolong lepaskan aku. Karena kamu begitu sadar diri. Untuk sementara aku akan melepaskanmu. Jangan goyang-goyang. Aku juga tidak menggoyang. Mungkin nenek menyiapkan ranjang goyang elektrik.